tugas akhir program. Sehingga untuk kalkulus 3 berarti Anda harus bisa memahami kalkulus 1, kalkulus 2 dulu, kalkulus 2 juga, analisis 2. Analisis 2 berarti Anda harus mempelajari analisis 1, kemudian baru bisa lebih mendalami analisis 2. Aljabar 1. Nah, aljabar 1 di semester 1 ada semester 2 ada aljabar linear elementer 1, kemudian aljabar linear elementer 2. Nah, ini juga sebagai prasyarat. Ya. Nah, selanjutnya untuk kita sudah mempelajari ya, sudah mendapatkan bahan ajar. Mungkin bagi mahasiswa yang ada yang belum mendapatkan bahan ajar, bisa mengecek dulu ya, apakah Anda sudah pesan bahan ajar. Kalau yang belum pesan, Anda bisa manfaatkan ruang baca virtual ya tadi ya, yang sudah saya sampaikan melalui pustaka. Jadi ada kode mata kuliah yang tadi disampaikan Bu Asmara. Ini di bahan ajar, kode mata kuliah dengan kode bahan ajar harus diperhatikan di kolom tadi ya. Kita lihat lagi. Ada kode mata kuliah. Kode mata kuliah misalnya untuk analisis numerik itu mata 4332. Ini analisis numerik itu ada 4 SKS. Kemudian kode bahan ajarnya juga sama kodenya, mata 4332 analisis numerik juga. Nah, untuk yang analisis numerik ini ada 4 SKS. Maksudnya apa? Berarti kalau 4 SKS itu Anda akan mendapatkan sebanyak 1 SKS itu 3 modul. Berarti di dalamnya nanti ada 3 kali 4. Berarti ada 12 modul. Nah, ketika Anda mempelajari 12 modul, itu dipelajari selama 1 semester. Ya. Bagaimana kalau untuk matematik itu sebagian besar SKS-nya 3 dan 4. Ada juga yang mungkin ada yang lain 2. Nah, itu sama-sama dipelajari selama 1 semester. Nah, ini adalah trik-trik Anda bagaimana bisa mempelajari 3 SKS dengan yang 4 SKS yang tentunya dengan 9 modul dengan 12 modul berarti kan jumlah materi yang banyaknya materi yang harus dipelajari kan akan berbeda. Nah, ini ada trik-triknya nanti akan disampaikan oleh Bu Darsi. Kemudian, nah di dalam modul itu ada kegiatan belajar. Kenapa dibuat kegiatan belajar? Karena biar Anda bisa mempelajari topik per topik. Ya, topiknya itu saling berurutan. Tapi pertama pelajari dulu satu topik, kemudian Anda bisa mengerjakan soal-soalnya. Sehingga nanti bisa memasuk ke kegiatan belajar berikutnya. Nah, di satu modul itu ada yang 2 KB, 2 kegiatan belajar, ada yang 3 kegiatan belajar, ada juga yang 4 kegiatan belajar. Jadi rata-rata satu bahan ajar itu ada yang tipis, tapi ada juga yang banyak gitu. Jadi ini yang nanti Anda temukan, ada yang bukunya yang tipis, ada bukunya yang tebal. Tapi jangan takut terus, wah ini kalau tebal berarti banyak isinya, banyak semakin banyak materinya semakin pusing. Enggak. Bisa aja semakin banyak tebal itu karena penulisnya menceritakan secara detail. Jadi Anda diajak untuk bisa membayangkan seperti Anda sedang di dalam kelas tatap muka. Nah, jadi di dalam satu modul itu setiap kegiatan belajar itu nanti ada temukan latihan dan tes formatif. Latihan tentunya latihan untuk dikerjakan, kemudian tes formatif itu untuk menguji seberapa dalam Anda sudah memahami materi yang sedang Anda pelajari. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi selanjutnya untuk Bu Darsi, silakan Bu Darsi, saya pandu untuk PowerPoint-nya. Terima kasih Bu Sita. Suara saya sudah jelas ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, selamat siang Sudah, Bu. semuanya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri ya. Saya Darsi Dayani, jadi saya dosen matematika yang ditugaskan di pusat. Sebenarnya saya asli Situbondo, Jawa Timur. Jadi kalau nanti saya mudik setelah pandemi, boleh ya yang di Jember kalau mau meet up. Iya, nanti print screen-nya di situ aja.
Itu ada mikrofon yang... Jadi saya ingin menjelaskan, melanjutkan materi dari kita tadi. Bagaimana sih cara mempelajari modul gitu ya? Jadi modul itu kita belajarnya kan mandiri ya. Jadi harus mempunyai trik-trik, kita harus tahu bagaimana sih trik-triknya mempelajari modul ini. Jadi karena memang kita mata kuliahnya kebanyakan mata kuliah matematika, pasti cara belajarnya akan beda sekali dengan mata kuliah umum yang sosial, yang istilahnya kita tinggal bisa membaca saja, menghafalkan sudah selesai gitu ya. Tapi kalau di matematika kita harus punya strategi tertentu. Jadi yang pertama, mempelajari tinjauan mata kuliah. Nah, biasanya di halaman awal modul ada tinjauan mata kuliah yang isinya itu mengenai apa sih mata kuliah tersebut, materinya apa, capaian pembelajarannya apa. Nah, jadi sebelum kita belajar materi, kita harus tahu dulu isinya ini modul apa gitu. Setelah kita sudah tahu, misalkan Maaf Kak, suaranya hilang. Kalau baca Pak tulis cuma itu, Sal. Suaranya hilang, Kak. Suaranya hilang. Suaranya hilang, Kak. Ya, teman-teman ditunggu dulu sebentar ya. Ada kesalahan teknis sepertinya. sudah jelas belum? Saya lanjutkan ya. Jelas, Bu. Nah, Jelas, jadi Bu. setelah paham tinjauan mata kuliahnya apa, Ya, kemudian baca sepintas. Jadi baru kita ke materi ya. Jadi cara belajarnya ini akan berbeda ketika kita kuliah tatap muka atau kuliah seperti di kampus-kampus yang lain, karena mereka belajar dipandu oleh dosennya. Sedangkan kalian nanti akan belajar secara mandiri. Jadi di awal harus tahu dulu mata kuliah ini isinya apa sih gitu. Jadi kalau sudah tahu tinjauan mata kuliahnya apa, baru kita membaca materi kan. Nah, materi di sini nanti akan ada beberapa modul. Jadi kalian harus punya strategi dulu. Misalkan mau belajar selama 2 bulan. Bagaimana caranya satu modul ini akan habis selama 2 bulan? Misalkan satu modul atau satu materi belajar dalam waktu 1 minggu. Nah, jadi 1 minggu itu kalian harus fokus pada materi tersebut. Jadi kalau sampai 1 minggu itu belum paham, lah nanti bagaimana? Kan ya? Awalnya baca sepintas dulu, kemudian ulang lagi secara lebih cermat, karena memang dalam buku-buku atau modul matematika itu tidak akan bisa kita baca satu kali langsung paham, tidak mungkin gitu ya, karena memang bahasanya sudah berbeda. Yang kita baca ini kan bukan novel atau cerpen gitu ya, apalagi komik. Yang kita membaca satu kali, oh ya sudah paham gitu. Jadi harus kita ulang-ulang lagi sampai paham. Dalam membaca satu kali sudah paham ya, bagus itu berarti. Jadi setelah kita baca, harus menulis catatan sendiri gitu ya. Kebanyakan biasanya kita cara belajarnya itu kebanyakan adalah audio visual. Jadi teman-teman mahasiswa jangan hanya membaca saja, tapi dari bacaan tadi itu apa sih yang bisa kita simpulkan? Jadi poin-poinnya harus dicatat sendiri. Jadi buku catatan itu penting ya. Tidak hanya ketika kita mendengarkan dosen saja. Jadi ketika belajar mandiri pun kita juga tetap membutuhkan buku catatan. Kemudian beri tanda pada konsep-konsep yang penting.
Jadi nanti kan mahasiswa akan mendapatkan modul ya, akan dikirimkan ke alamat masing-masing yang ada di SIA. Jadi ketika sudah mendapatkan modul, jangan sampai modul itu bersih. Nah, jadi akan ajaib sekali ketika modul itu bersih, kalian bisa lulus dengan nilai yang bagus gitu. Jadi silakan dicoret-coret, tapi jangan disobek gitu ya. Mereka lebih telaten kalau dalam memberi tanda tanda. Nah, jadi boleh warna-warni terserah apa saja, yang penting kalian bercatatan di sana, apalagi itu sudah modulnya sendiri ya, silakan dicoret, silakan diberi tulisan. Yang penting dengan coretan-coretan itu kalian bisa lebih paham apa sih yang ada di modul ini gitu. Kemudian menyaksikan bahan ajar non cetak. Tadi kan sudah dijelaskan ya sebelumnya oleh Bu Cita bahwa ada Suaka. Nah, di situ nanti akan ada TV UT, akan ada radio. Nah, jadi silahkan nanti kalian explore di sana. Tadi juga ada linknya ya, silakan dicek. Kalau misalkan masih kurang, saya juga belum paham nih Bu, dari bahan ajar cetak saya tidak paham, dari Suaka juga tidak paham. Kalian boleh mencari sumber-sumber dari yang lainnya selain yang kita sediakan. Jadi bebas. Yang penting materinya sama. Jangan sampai kita belajar tulus yang kalian pelajari di luar sana ternyata persamaan diferensial gitu ya. Sekarang kan sudah zaman digital ya. Kita bisa belajar juga dari YouTube. Jadi silakan searching di sana. Misalkan kita mau belajar limit, cari di sana limit bagaimana. Pasti akan banyak yang muncul. Memang mata kuliah tertentu, mata kuliah lumayan sulit, itu nanti akan jarang muncul gitu ya. Nanti kalian bisa tanya kakak kelasnya, membuat kelompok-kelompok belajar, ini juga boleh. Jadi ketika sudah menjadi mahasiswa, jangan diam saja. Seperti ketika menjadi siswa ya. Jadi kita harus aktif. Kemudian mengerjakan latihan dan tes formatif. Saya biasanya kalau belajar materi kemudian tidak paham, saya akan belajar dari soal-soal. Jadi dari soal-soal itu kita pelajari pembahasannya. Jadi di modul akan ada contoh, pelajari step by step. Oh ternyata penyelesaian integral ini seperti ini step by stepnya. Nah, setelah kalian pelajari langkah-langkahnya, kalian coba sendiri. Jadi coba sendiri mengerjakan contoh soal tersebut tanpa melihat pembahasan yang ada di modul. Kalau sudah bisa, berarti sudah paham. Bagus. Tapi kalau belum bisa, berarti pelajari lagi satu kali lagi. Jadi ini sebenarnya menguji ketahanan kita. Karena dalam belajar itu tidak mungkin kita satu kali mencoba akan sudah bisa paham. Jadi nanti silakan dipelajari contoh-contoh soalnya. Kemudian memanfaatkan kegiatan tutorial dengan menanyakan materi yang belum dipahami. Nah, jadi di sini nanti kan ada tutorial online, kemudian ada tutorial tatap muka. Nah, itu dimanfaatkan. Jangan sampai di tutorial online ataupun tutorial tatap muka, kalian pasif di sana. Karena mahasiswa UT bisa berinteraksi dengan tutor hanya di tutorial tatap muka dan tutorial online. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Karena dosen sebagai sumber yang paling yang bisa kalian percaya. Kemudian aktif berdiskusi pada saat kegiatan tutorial. Jadi diskusi tutorial di sini kalian bisa menanyakan tidak hanya menanyakan jawaban murni dari kalian, boleh juga kalian menanyakan apa yang ada di modul. Misalkan tadi belajar contoh soal ya, ternyata belum paham, boleh ditanyakan di tutorial. Pak, Bu, saya sudah belajar contoh soal sekian-sekian di halaman sekian, tapi saya tidak paham di langkah kesekian. Nah, itu silakan ditanyakan. Jadi seperti itu ya. Bisa next. Saya tidak terlalu cepat kan ya? Nah, ini ada beberapa tugas. Jadi nanti ketika tutorial akan ada belum
ada tugas tadi. Jadi tugasnya kalau tutorial online ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Nah, tutorial tatap muka juga seperti itu. Jadi nanti akan ada tugas Baik. juga. Kalau web ini adalah pengganti dari tutorial tatap muka karena sekarang masih dalam masa pandemi ya. Jadi kita tidak mengadakan tutorial tatap muka tapi diganti dengan web. Selain itu nanti juga akan ada tugas mata kuliah. Jadi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti tutorial online dan web mungkin dikarenakan fasilitas yang ada di daerahnya itu belum memenuhi gitu ya. Jadi nanti akan ada tugas mata kuliah. Jadi ini adalah sebagai alternatif. Alternatif adalah alternatif dari tugas tutorial tadi. Next. Nah, sekarang bagaimana cara mengumpulkan tugas? Kalau mahasiswa sosial yang di sana tugasnya banyak tulisan, itu gampang ya saya rasa. Tinggal diketik saja sudah selesai. Sedangkan kalau kita matematika itu spesial sekali. Nanti tugas-tugasnya itu justru sedikit menggunakan bahasa. Kita banyak menggunakan persamaan-persamaan matematika, angka-angka gitu ya. Jadi kita memberi Ya, suaranya nggak ada. Oh, suaranya nggak ada ya? Hilang, Bu. Hilang-hilang Iya. timbul, Bu. Hilang-hilang. Keputus, Bu. Jelas jadi putus-putus, Bu. Hilang timbul. Sinyal ya mungkin ya. Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah. Oh, Mohon sudah. diulang, Bu. Sudah. Diharap bersabar ya. Berarti yang sadar kalau suara saya hilang dari Suaranya putus-putus lagi, saya lanjutkan Bu. ya. Suaranya putus lagi, Bu. Jadi nanti kalian ketik di equation, mungkin untuk mahasiswa baru nanti akan ada kesulitan di awal-awal karena belum terbiasa ya. Nanti kalau sudah terbiasa 1 semester, 2 semester, pasti nanti akan lancar sendiri. Mungkin bisa mengetik equation dengan merem ya, karena sudah hafal gitu. Nah, setelah kalian ketik, di save as dulu ke PDF. Kenapa harus di save as dulu ke PDF? Karena nanti ketika mengoreksi, terkadang dosennya itu nanti akan membuka kalau dalam bentuk Office, nanti kadang-kadang kalau berlainan tipenya, ininya akan berubah. Dan jadi untuk menghindari hal tersebut, save as dulu ke PDF. Selain itu juga untuk menghindari pengeditan ya. Jadi kalau sudah di PDF kita tidak bisa mengedit lagi kan. Jadi dosennya sudah menerima dalam bentuk PDF. Nah, setelah diubah dalam bentuk PDF, baru dikirim. Kemudian kalau di foto bagaimana? Misalkan teman-teman mau menulis. Jadi kalau menulis jawaban yang pertama harus jelas dulu. Jadi ada kan ya tulisannya itu yang seperti rumput gitu ya. Kasihan yang koreksi gitu. Hanya untuk tugas ini saja. Jadi kalian tulis pelan-pelan, dianggap batik nggak apa-apa ya, agak lama. Asalkan yang koreksi nanti bisa membacanya daripada tulisan kalian jelek. Kemudian yang ngoreksi tidak paham nanti disalahkan kan, nanti kalian sendiri yang rugi ya. Jadi nanti ditulis dengan jelas, kemudian difoto, fotonya ini juga harus jelas, yang pasti cahayanya harus jelas, atau kalau tidak di scan, biasanya mahasiswa sekarang pakai scanner itu ya, scanner. Nah, pakai itu juga boleh. Yang tulisannya juga harus jelas, fotonya juga harus jelas. Ada kadang-kadang mahasiswa foto itu ya gelap gitu. Jadi yang mengoreksi itu susah.
Kalau bisa setelah foto diedit lagi itu lebih bagus. Nah, setelah difoto, fotonya kan nanti bisa di-insert ke Office atau bisa juga langsung di-save as ke PDF. Jadi intinya nanti file terakhir yang dikirim itu tetap dalam bentuk PDF. Dan jangan lupa namanya. Jadi namanya nanti harus jelas. Nah, namanya misalkan seperti ini contohnya. Darsi, kemudian NIM, kemudian nama mata kuliahnya dan tugas berapa. Kadang ada yang lupa memberi nama. Kita berbeda dengan ketika bertemu dengan mahasiswa, bisa ditanyakan, ini tugasnya siapa gitu ya. Tapi kalau tidak bertemu dengan mahasiswa, kemudian kalian mengirim PDF tanpa ada nama dan lain sebagainya, lah ya ngoreksi ini tugasnya siapa gitu ya. 143 mahasiswa kita tidak bisa menebak. Nah, ini yang poin-poin penting gitu. Mata kuliah matematika, khususnya mata kuliah yang sekiranya sulit menurut mahasiswa, boleh didiskusikan bersama teman-teman atau didiskusikan bersama kakak tingkat misalkan. Seperti yang saya bilang tadi, boleh mengadakan kelompok-kelompok belajar. Fungsi dari kelompok belajar ini adalah ya belajar, mendiskusikan. Misalkan ada tugas saya belum paham tugas yang nomor 1 misalkan. Boleh didiskusikan. Jadi dengan tanda kutip gitu ya, didiskusikan bukan dicontoh gitu. Nanti akan kelihatan apakah mereka berdiskusi atau mereka mencontoh gitu. Kalau mencontoh, nanti akan persis jawabannya. Nah, kita akan tahu ya, jadi korektor nanti pasti akan tahu, wah ini persis nih jawabannya, sampai titik-titiknya itu persis gitu ya. Nah, kalau mencontoh nanti bagaimana? Nah, korektor kalau tahu kalian mencontoh dan jawabannya sama persis, nanti nilainya bisa dikurangi, nanti akan ada sanksi ya. Next. Suara saya kedengaran apa belum? Soalnya agak nge-lag baru. Dengar putus. Oke, sip. Lanjut. Lanjut Bu Cantik. Kemudian jenis ujian. Nah, ini ujian-ujian ini yang akan menentukan nilai kalian ya. Jadi akan ada ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini nanti di UPBJJ. Nah, sekarang ada THE. THE ini nilainya sama seperti ujian akhir semester. Jadi mahasiswa yang tidak bisa melakukan bisa menggunakan THE. Ujiannya juga ada ujian online ya. Ujian online ini kalau misalkan nanti terkendala dan lain sebagainya bisa juga dengan THE. Kemudian ada ujian ulang dan yang terakhir ada tugas akhir program dan karil. Tugas akhir program di sini sebagai pengganti dari skripsi. Jadi sama seperti skripsi sebenarnya. Nah, maaf Bu Darsi, dan dia gandengannya dengan karil, jangan sampai ya. Waktunya kurang 5 menit lagi nih Bu. Oh iya, Untuk saya percepat ya. sesi selanjutnya. Jadi jangan sampai baik, Bu, hanya mengambil tab tapi tidak mengambil karil gitu ya. Kurang 5 menit lagi nih Bu. Saya lanjutkan ya. Next. Ini tipsnya. Saya percepat ya karena waktunya sudah habis ternyata. Tipsnya adalah kalau mau ujian, jadi saya rasa mahasiswa itu sudah tahu ya karena sudah dewasa semua. Jadi silakan siapkan alat tulis. Jangan sampai sudah mau ujian ternyata ketinggalan hal yang remeh-temeh seperti pensil, penghapus dan lain sebagainya. Kemudian siapkan yang dokumennya seperti kartu tanda peserta ujian dan KTM. Kenapa harus ada kartu tanda peserta ujian? Ini akan untuk menghindari jangan-jangan yang datang bukan mahasiswa UT nih, ngaku-ngaku mahasiswa UT gitu kan. Jadi kalau tidak ada KTPU kalian tidak bisa ujian. KTM juga. Kemudian dipastikan lokasinya ya. Kalau sekiranya jauh kalian boleh menginap di hotel gitu mungkin atau di rumah teman yang dekat dengan UPBJJ. Kemudian jangan coba-coba menyontek lagi, nanti akan ada yang menjaga. Jadi kemudian cermati dan teliti. Setelah itu dicek lagi.
yang pasti berdoa ya sebelum dan selesai ujian, bahkan sebelum keluar nilai. Jadi doa itu penting. Siapa tahu yang ngoreksi ngantuk gitu ya karena doa, bisa jadi kan seperti itu. Jadi sebelum nilai keluar, doanya tidak boleh berhenti. Ini yang terpenting adalah belajar, karena berdoa itu tidak akan berpengaruh kalau kalian tidak belajar. Next. Nah, ini saya hanya ingin memperkenalkan sekilas ya tentang notasi matematika, karena saya rasa di sini teman-teman juga tidak hanya berasal dari SMA, yang jurusan IPA, karena juga ada yang jurusan IPS, ada juga yang dari SMK gitu. Jadi ini hanya sekilas saja. Sebenarnya notasi matematika itu banyak sekali. Nanti kalian bisa pelajari di mata kuliah yang lebih khusus gitu ya. Dan di modul juga ada. Jadi ini adalah operasi notasi matematika operasi yang sudah umum, kemudian persamaan dan pertidaksamaan juga saya rasa sudah umum karena di pelajaran matematika SMA ada. Next. Nah, ini himpunan, mungkin kalau himpunan ini agak-agak lupa ya. Ada irisan, gabungan, kemudian ada subset, superset, elemen yang bukan elemen, himpunan kosong. Nah, nanti ini akan muncul di pengantar matematika, di kalkulus juga muncul lagi, sampai kalian lulus juga akan muncul gitu. Jadi diingat-ingat saja untuk hari ini, hanya pengenalan. Next. Di geometri juga ada, kemudian di logika, jadi untuk sudut, tanda tegak lurus, sejajar, itu nanti akan muncul. Jika dan hanya jika maka, ini nanti biasanya muncul di logika. P maka Q gitu kan, P jika dan hanya jika Q gitu. Ada, kemudian ada lagi dan, atau, dan negasi gitu. Next. Nah, ini yang lainnya. Sebenarnya Greek simbol ini atau angka-angka notasi-notasi dari Yunani ini akan ada dari A sampai Z. Hanya saja kalau saya jelaskan di sini nanti tidak cukup waktunya. Kemudian jadi saya hanya mengingatkan tentang alfa, delta, beta, gamma, epsilon. Ini kalau kita ke bahasa Latin itu sama seperti ABCD sebenarnya. Yang lain-lain ini ada tak hingga, faktorial, integral, sigma, dan diferensial. Next ya. Ini contoh sekilas saja. Ini kalau di himpunan biasanya kita mengenal ini ya. Kalau membacanya A sama dengan X, di mana min 2 lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan 3, di mana X elemen bilangan real gitu. Jadi ketika membaca ini tidak bisa, bagaimana memahami gitu kan. Jadi saya perkenalkan dulu bagaimana cara membacanya. Nah, jadi sebenarnya intinya di sini simpel ya. Sebenarnya intinya bilangan real di sini, X di sini adalah bilangan real antara min 2 sampai 3. Intinya sebenarnya seperti itu. Tapi kita matematika itu punya bahasa tersendiri. Kalau yang himpunan B di sini adalah X lebih besar sama dengan 3X elemen bilangan asli. Gitu. Jadi mahasiswa bisa mempelajari ini lebih detail nanti di mata kuliah semester awal sudah ada di pengantar matematika. Next. Ini sudah terakhir. Seingat saya ini sudah terakhir. Sebenarnya saya ingin memperkenalkan, jadi saya tidak perlu share screen saja ya Bu Sita, karena waktunya sudah habis. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ingin mengetik di Office ya, di Office Word, nanti di sana ada insert equation. Nah, di equation itu nanti akan muncul nama-nama notasinya kalau kalian belum hafal. Kemudian cara menulisnya juga, kalau belum tahu cara menulisnya kan tinggal diklik ya. Nah, sekiranya kalau 4 tahun kalian bergelut dengan notasi matematika seperti itu, nanti lama-lama sudah hafal, nanti kalian sudah bisa mengetiknya sendiri. Gitu. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari saya juga. Terima kasih ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas pada sesi tanya jawab. Monggo, silakan Pak Teguh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sita Ali Farihati, MSI, dan Ibu Darsi Idayani, MSI, yang telah memaparkan materi kedua. Untuk materi selanjutnya adalah sharing pengalaman belajar di Prodi Matematika yang akan berlangsung selama 30 menit dan materi akan disampaikan oleh
Kak Dik Elisir selaku mahasiswa Prodi Matematika masa registrasi 2017.1 dengan IPK 3,85 dan Kak Aam Khotimah selaku mahasiswa Prodi Matematika masa registrasi 2017.2 dengan IPK 3,5. Pada narasumber kami persilahkan. Terima kasih Mas Teguh. Ya, jadi selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Elisir dari PPJ Jakarta. Saya ucapkan selamat dulu nih kepada teman-teman yang udah masuk ke keluarga besar UT jurusan matematik. Pilihan teman-teman ini udah tepat dan bijaksana. Saya hanya nambahin sedikit aja ya. Jadi gini teman-teman, dosen-dosen ini yang di UT rekam jejaknya jelas, publikasinya juga produktif, lulusan universitas yang top lah gitu kan. Kemudian beliau ini bukan sekedar dosen teman-teman, beliau ini juga matematikawan yang terhimpun dalam komunitas itu Indo MS namanya. Nah, langsung ke menu utamanya aja ya teman-teman. Kalau saya di sini untuk keterbatasan waktu, jadi saya singkat-singkat aja ya teman-teman. Saya mau ngasih tips untuk cara belajarnya versi saya. Jadi gini teman-teman, pola belajar itu cocok-cocokan teman-teman, tergantung masing-masing orangnya. Kalau misalkan ada yang bagus, teman-teman boleh ambil. Kalau ada yang nggak sesuai, boleh teman-teman buang. Atau juga ada bagusnya, kalau teman-teman punya strategi sendiri itu lebih bagus lagi. Nah, jadi gimana sih caranya survive di UT itu pertama tuh? Supaya nggak ada repetisi, pengulangan yang seperti sudah Bu Darsi sampaikan tadi ya. Nah, ini saya langsung ini aja, pintar-pintar atur waktu. Buat yang teman-teman yang kerja ataupun yang nggak kerja, ini sama-sama berlaku sih menurut saya. Nah, biasanya kalau saya bagi 3 teman-teman waktu belajarnya. Untuk jamnya itu bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman. Kalau saya pribadi ya minimal 2 jam gitu kan. Pertama tuh 2-3 bulan sebelum tutorial mulai itu biasa saya udah start. Biasanya begitu udah dapat modul, nah langsung itu saya buka-buka dulu, saya belajarin. Nah, itu baru dikerjain seperti yang Bu Darsi tadi udah sampaikan tuh. Bikin latihan, kerjain, dibaca. Nah, itu kan teknisnya begitu kan. Nah, ini tingkatnya saya bikin tingkatnya sangat serius teman-teman. Di sini tuh saya buat gimana ya, pokoknya benar-benar serius gitu di sini nih. Sebelum tutorial mulai ya, saya buat serius gitu kan, karena ada kesibukan kerja juga, kadang macam-macam lah teman-teman, kita harus antisipasi kan kalau ada hal-hal seperti itu. Nah, kemudian setelah 2 bulan ini berlalu nih, saya langsung tutorial kan mulai. Nah, ini tutorial nih hanya jadi ajang ini aja sih teman-teman, ajang review, terus mempertajam apa yang sudah kita pelajari, atau ada yang lemah kan seperti yang udah Bu Darsi sampaikan tadi. Nah, kayak gitu. Di sini teman-teman udah kerjain latihan soal, tadi kan udah ini tinggal di-upload. Nah, jadi gini, teman-teman harus aktif diskusi karena kita kan full online, jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Di tuto nanti kita udah nggak ribet karena udah belajar sebelumnya. Udah latihan juga kan. Nah, kita tinggal posting-posting aja itu tadi sesuai ketentuan aturannya gimana ya kan. Nah, nanti kita jadi dapat feedback dari tutor, dari teman-teman yang lain, apakah kerjaan kita itu udah bener atau ada yang perlu disempurnakan gitu teman-teman. Kita juga jadi tahu kan gimana gitu kesalahan kita, apa yang perlu ditingkatkan. Nah, secara psikologi ini tuh bagus teman-teman. Jadi kayak mancing rasa penasaran teman-teman yang lain gitu. Gini nih, contohnya gini, kok cepet amat sih, udah upload aja, udah posting aja, bener atau salah kan? Nah, jadi teman-teman yang lain tuh coba di situ kan jadi ngerjain juga, jadi rame, otomatis ya teman-teman jadi banyak kenalan gitu. Nah, yang ketiga, tutorial
setelah tutorial berakhir, persiapan UAS, kira-kira ya cuma dapat waktu 2 minggu. Di sini tingkat belajar saya atur ya, jadi biasa aja. Kok gitu? Biasa aja. Nah gini, soalnya gini teman-teman, kalau saya secara psikologi saya butuh ketenangan gitu. Soalnya kan udah belajar serius beberapa bulan sebelumnya. Jadi ini harus dijaga benar-benar teman-teman. Harus dijaga karena kita nggak tahu gitu apa yang akan terjadi kan. Kita juga harus fokus gitu. Apa namanya, soal-soal yang kira-kira bakal keluar itu apa gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, terus tipsnya lagi, setelah tadi tuh cara belajar, nah kuliah di UT itu usahakan dapat beasiswa teman-teman. Nah, kenapa? Karena banyak keuntungannya teman-teman. Secara psikologis lagi. Ini akan motivasi kita ini supaya lebih semangat lagi. Bagi untuk mahasiswa yang katakanlah ya kurang mampu ya. Ini akan sangat menolong teman-teman. Nggak perlu pusing lagi mikirin biaya kan. Kemudian teman-teman juga akan dikenal nih sama dosen-dosen. Ini paling menguntungkan. Ya, secara logika kan mahasiswa UT banyak. Para dosen juga susah juga kan ngapalin satu-satu. Jadi salah satu caranya teman-teman supaya bisa kenal sama dosen di UT ya dapat beasiswa. Kemudian intinya juga gini, teman-teman beasiswa ini bikin candu teman-teman. Nggak percaya kan? Nah, cobain aja nanti. Nah, terus yang terakhir untuk survive nih, jangan pernah malu kuliah di UT teman-teman. Nah, ini ada yang nanya tadi kan, pertanyaannya seperti ini teman-teman. Mana saya cari dulu tadi. Nah ini, dari Hesti izin bertanya bagaimana cara menanggapi apabila ada orang bertanya kasarnya sedikit meremehkan. Lo kenapa ngambil pilih matematika murni? Nah ini pertanyaannya seperti itu. Jadi saran dari saya, sikapnya ya nggak usah didengerin teman-teman gitu. Kalau kayak gitu, nggak usah didengerin, jangan baper juga, dijelasin ya sama Bu Shelly kan. Nah, kira-kira teman-teman udah paham lah ya soal itu. Nah, saya juga bingung sebenarnya kenapa ya masyarakat umum image UT itu jelek, padahal faktanya nggak demikian gitu. Banyak teman-teman komentar negatif seputar dari segi kualitas, proses belajar, wah banyak deh. Sampai suasana terhasut nih pengalaman pribadi saya teman-teman. Nah, jadi malas belajar, nilai turun ya karena itu tadi. Nah, seperti ini baiknya teman-teman nggak usah dengerin. Buat apa juga kan, faktanya juga kan nggak begitu. Nah, kalau teman-teman malu kuliah di UT dengerin omongan orang, ya mohon maaf, saya jamin ini ya teman-teman akan pensiun dini nih dari UT nih. Ini pengalaman saya aja kan. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan lain atau Aam mau sampaikan, ya silakan. Saya ini Aam. Oke, baik Mas Dik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Mohon maaf, izin memotong. Izinkan saya untuk membacakan data mahasiswa Kak Dik Eliezer dan Kak Aam Khotimah. ya boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikut adalah biodata kedua narasumber. Yang pertama Dik Eliezer dengan masa registrasi 2017.1. SKS yang sudah ditempuh sampai dengan masa registrasi 2020.2 adalah 145 SKS dengan perolehan IPK 3,85 dan untuk sekarang masa registrasi 2021.1 menunggu SK penetapan yudisium atau lulus. Untuk nama mahasiswa yang bernama Aam Khotimah dengan masa registrasi 2017.2 SKS sudah ditempuh sampai dengan masa registrasi 2020.2 atau semester lalu adalah 135 SKS dengan perolehan IPK 3,5. Untuk masa registrasi 2021.1 kurang lebih
menyelesaikan 10 SKS lagi. Terima kasih. Untuk Kak Aam Khotimah, silakan dapat dilanjutkan Ya. pemaparan materinya. Terima kasih Mas Teguh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aam Khotimah, mahasiswa SIPAS, Prodi Matematika, masa registrasi 2017-2. Salam kenal semuanya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat untuk teman-teman mahasiswa baru. Selamat datang, juga selamat bergabung di Prodi Matematika. Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik untuk kedepannya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Prodi Matematika, Ibu Asmara, Ibu Sita, Ibu Seli, Ibu Darsi, juga teman-teman format yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing pengalaman pribadi saya selama menempuh Prodi Matematika di UT. Oke, langsung saja. Jadi registrasi pertama saya yaitu 2017-2 sampai semester lalu sudah menempuh 135 SKS dan sekarang masa registrasi 2021 itu semester 8 semoga menjadi yang terakhir dan tersisa 3 mata kuliah atau 10 SKS. Juga saya sudah menyelesaikan TAP dan Karil semester lalu. Pengalaman saya pribadi menempuh Prodi Matematika di UT, alhamdulillah sampai saat ini cukup memuaskan. Alasan saya sendiri memilih Prodi Matematika UT, tentunya karena saya suka matematika. Karena sukanya itu jadi tertarik dan tertantang untuk mengetahui mata kuliah atau materi-materi yang sebelumnya saya belum tahu atau awam. Karena saya sendiri dulunya lulusan SMK. Jadi banyak materi-materi yang saya sendiri belum pernah baca, belum pernah paham. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini saya bisa bertahan sampai sekarang. Intinya kalau menurut saya awal dari segalanya itu adalah niat. Karena niat merupakan awal untuk kita mewujudkan, berjuang, bertahan sampai akhir. Kemudian selain niat, mungkin dari saya itu sebelum kita memulai, kita juga harus punya motivasi yang kuat. Memotivasi diri untuk tetap belajar dan menghindari rasa malas. Jangan sampai sudah memulai langkah, tetapi tidak mau mengakhiri langkah kita. Artinya putus di jalan. Seperti tadi kata Mas Dik, putus dini. Selain niat dan motivasi, selanjutnya berjuang. Berusaha sebisa mungkin menyelesaikan setiap mata kuliah di semester-semester berikutnya. Diusahakan pula jangan mendapatkan nilai E ataupun memperbanyak nilai E. Karena ketika kita mendapat nilai E harus mengulang lagi mata kuliah tersebut dan juga boros biaya. Pengalaman saya dari semester awal 1-2 itu diusahakan kita mencapai nilai yang memuaskan. Untuk memperoleh tadi kata Mas Dik bicarakan itu tentang beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik. Dari semester 1-2 itu di semester berikutnya di semester 3 itu mendapatkan beasiswa PPA sampai semester 5 alhamdulillah. Karena di semester 6 itu udah mulai pandemi, jadi beasiswa PPA-nya ditiadakan, diganti menjadi beasiswa terdampak pandemi. Mudah-mudahan pandeminya segera berakhir. Tetapi intinya teman-teman tetap berusaha dan berjuang dan memotivasi diri supaya apa yang kita perjuangkan itu mendapatkan hasil yang baik. Kemudian mungkin cara membangun komunikasi dengan teman-teman prodi biasanya lewat WhatsApp atau sudah memulai tutorial online. Di situ ada forum diskusi, teman-teman pasti bisa memulai sharing, tanya jawab dan lain sebagainya. Tetapi saya pribadi ada informasi-informasi yang penting yang bisa kita ambil, contohnya tentang aktivasi tutorial online dan lain sebagainya. Untuk layanan web UT sendiri, pengalaman saya merasa sangat terbantu, contohnya dengan adanya tutorial online, seperti memperbanyak teman, mengenal tutor-tutor, juga usaha dibedah, dan selalu memberi masukan-masukan yang sangat membantu dalam pembelajaran.
Untuk jajaran prodi matematika juga seperti Bu Asmara dan lain-lain sangat mengayomi, tidak pernah bosan menjawab dan memberi solusi yang terbaik. Pokoknya beruntung dan bersyukur sudah masuk prodi matematika. Di akhir hanya ada tinggal 10 mahasiswa. Itu sangat menyedihkan. Jadi saya harap semuanya tetap berjuang. Kemudian kendala yang dihadapi oleh saya pribadi, pengalaman mungkin dari modul yang kadang sulit untuk dipahami atau mungkin logika saya yang kurang nyampe. Biasanya isi modulnya itu terlalu singkat. Kadang-kadang juga ada beberapa kata-kata yang baik ketika di tutorial online. Misalnya kita sudah membuat forum diskusi, tetapi tidak memberikan feedback apakah pendapat kita itu benar atau salah atau bagaimana, kendala yang dihadapi. Kemudian untuk yang terakhir, kiat-kiat saya belajar prodi matematika versi saya sendiri. Mungkin kan versi-versi belajar kan masing-masing, tapi ini pengalaman saya pribadi. Semoga bisa membantu. Yang pertama, pastinya selalu berdoa setelah memulai belajar. Entah itu membaca bismillah atau membaca doa sebelum belajar, itu harus pasti berdoa dulu. Kemudian membuat target belajar. Misalnya dalam satu semester kita mengambil 7 mata kuliah. 7 mata kuliah itu kita pastikan untuk dibaca, dipahami, mengerjakan latihan, dan juga tes formatif. Kemudian membagi waktu. Sudah pasti teman-teman di sini ada yang bekerja, ada yang menjadi ibu rumah tangga, dan lain-lain. Saya yakin teman-teman di sini juga punya waktu luang pasti setiap harinya. Saya pribadi bagi waktu untuk belajar itu 2 jam. Tapi tidak monoton, ada istrinya, entah itu ngemil dulu atau apa. Yang pasti 1 hari itu diusahakan untuk membaca buku, karena kalau 1 hari sudah malas, saya yakin hari-hari berikutnya akan malas, dan modul-modul itu akan numpuk, belum terbaca. Kemudian ini strategi saya yang paling efektif, yaitu start lebih awal. Start lebih awal di sini maksudnya, jadi ketika masa registrasi sudah dimulai, kita meregistrasikan mata kuliah kita. Kemudian ketika registrasi sudah dilakukan, kita akan cepat mendapatkan modul. Jadi 2,5 bulan atau sekitar 2 bulan itu akan mendapatkan modul sebelum tutorial online. Jadi sebelum tutorial online itu kita sudah start lebih awal, yaitu belajar, mempelajari modul-modul yang ada. Kemudian membaca, mengerjakan latihan dan tes formatif. Biasanya setiap modul itu saya membuat catatan seperti ini. Ini contohnya saya mohon izin Kak Aam. mengambil modul analisis jaringan. Mohon izin Kak. Ya. Untuk waktu penyampaian materi kurang 2 menit. Oh, oke. Ya, mungkin itu membuat catatan setiap modulnya untuk memperdalam nanti pada saat tutorial online. Kemudian mencari referensi ketika isi modul belum dipahami, contohnya dari internet atau dari YouTube. Kemudian jangan sungkan bertanya kepada teman atau senior atau tutor terkait materi yang belum dipahami. Kemudian aktif di tutorial online seperti tadi kata Mas Dik, yaitu selalu mengikuti forum diskusi dan mengerjakan tugas-tugas tutorial online. Kemudian yang paling penting adalah jangan mengandalkan orang lain. Intinya kita belajar mandiri. Itulah prinsip dari UT sendiri. Kemudian memperhatikan mata kuliah pendukung TAP. 5 mata kuliah tadi seperti analisis 2, bersama diferensial biasa, kalkulus 3, PSM, dan aljabar 1. Itu mata kuliah mendukung TAP yang harus kita perhatikan dan harus didalami pembelajarannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap berjuang dan jangan menyerah. Dan semoga semuanya lulus sampai akhir. Berhasil agar kita termotivasi untuk berhasil juga. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Dik Eliezer dan Kak Aam Khotimah selaku mahasiswa Prodi Matematika yang telah memaparkan materi ketiga. Untuk materi selanjutnya adalah mengenal format yang berlangsung selama 15 menit dan materi akan disampaikan oleh Kak Suwandi, Kak Barul Ulum, dan Kak Siti Darah Nur Fauzia, selaku matematika dan pengurus format. Pada narasumber, kami persilahkan. Suaranya hilang. Sinyalnya jelek nih kayaknya. Apa ada masalah ya? Halo, maaf Bu. Apa kedengaran suaranya? Halo. Udah sama Kak Aru aja. Iya. Iya. Sebentar ya, Bu. Iya, iya. Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah kedengaran? Sudah. Mas Sudah, Arul. Kak. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kesalahan ini jaringan. Untuk penjelasan format yang lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh Kak Suwandi. Di sini saya hanya memperkenalkan untuk pengurus-pengurus format. Baik, sebelumnya saya sendiri Bahrul Ulum, mahasiswa matematika, prodi matematika jurusan tahun ajaran 2019 Didik 1. Untuk Zoom-nya hilang. Zoom-nya hilang. Loh. Sinyalnya dari Kak Harul. Ya. Sorryan Kong. Halo, selamat sore. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ya, ada sedikit gangguan sinyal tadi. Kok ini ya, apa namanya? Masih kedengeran nggak suaranya? Masih, Kak Wandi. Oh iya, perkenalkan nama saya Suwandi. Saya mahasiswa matematika registrasi 2019-2. Kebetulan di sini saya salah satu admin dari forum mahasiswa matematika yang bisa disingkat sebagai format. Di mana format ini ya hanya sebatas saat ini sebatas forum mahasiswa saja yang menjadi wadah antar mahasiswa lainnya ya. Karena kenapa saya buat forum seperti ini, karena sewaktu saya baru menjadi mahasiswa di UT ini, saya merasa susah sekali mendapatkan informasi yang terkait dengan prodi saya, mau kenal teman-teman satu angkatan, itu sangat sulit sekali. Dan awal mulanya format ini isinya hanya mahasiswa satu angkatan saya saja 2019-2. Kemudian saya mencoba untuk lebih memperluas lagi, jadi membernya saya gabungkan antara
maka kan 2019.1 sampai 2021.1 saat ini untuk format setahu saya tidak banyak karena ada grup sendiri juga sih di apa namanya yang angkatan 2018 itu sendiri. On cam-nya di laptop sih yang ini yang nggak bicara ya. Ya. Itu masih terdengar jelas gak? Terdengar, Kak. Oke, saya lanjut ya. Di format ini saya belum banyak sih pengurus yang ada, hanya saja beberapa dalam pengurus grup format ini. Saat ini saya sedang menyiapkan wadah pembelajaran untuk mahasiswa sih. Mahasiswa dalam arti kita belajar bersama, bukan mencari guru atau tutor yang bisa gitu, karena kan kalau di tutor sendiri diskusi itu hanya via chat, karena cuma ya aktifan doang, jadi kadang putus suaranya. Pastinya ya. Masih kedengaran ya? Iya, Kak, tapi putus-putus. Putus-putus suaranya, Kang. Bagus. Karena lokasinya juga yang aman deh. Pembelajaran kalkulus 1 dan kalkulus 2, di mana yang menjadi tutor atau maksudnya pendamping kita untuk mengajarkan materi itu mahasiswa sama mahasiswa juga tidak. Ini sedang itu pemutus kayak nih. Gue coba gue ngomong dulu gue. Halo, teman-teman. Halo, apakah mendengarkan suara saya? Dengar. Maaf ya, teman-teman, untuk suara salah satu narasumber kita, yaitu Kak Wandi, terputus karena lagi gangguan sinyal. Oke, Kak. Ya, saya ganti akun. Ya, sudah jelas ya? Sudah. Jelas, tapi jadi double, Kak. Double ya. Enggak, sudah. Kamu matiin. Astaga. Ya.
Novi sini dulu. Ya, oke, kembali lagi ya. Tadi sampai di pembelajaran kalkulus, di mana saya sudah menjalankan di minggu pertama kalkulus 1 dan 2 ya. Mulai dari minggu lalu sih. Minggu ini jadwalnya itu kalkulus 1 hari Minggu sampai jam 9. Untuk kalkulus 2 sih kemarin hari Senin jam 8 sampai dengan jam 10. Nah, kalau misalkan teman-teman yang lain juga ada kesempatan untuk join, nanti setiap linknya kita share di grup yang ada grup mata kuliah. Jika ada yang belum join di grup mata kuliah bisa WA di grup. Terus dan rencananya berikutnya kita sudah ada planning untuk mengadakan pembelajaran pengantar matematika itu di hari Jumat malam Sabtu. Masih putus ya? Jelas. Jelas kok Wandi, jelas. Jelas ya? Iya, jelas. lumayan jelas lah. Oke. Iya, Jelas lah. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan butuh untuk wadah diskusi bareng atau wadah untuk kita belajar bersama via online, kita bisa join di kalkulus 1, kalkulus 2 dan pengantar matematika. Untuk kedepannya akan ada beberapa mata kuliah lagi yang terutama untuk maba yang saya prioritaskan untuk belajar diskusi bareng gitu. Nah, jadi sifatnya itu kita tidak belajar ada guru, jadi cuma hanya sekedar bersama aja, bisa sharing, bisa saling memberi masukan, bisa saling koreksi juga. Pandemi ini juga kan kita sedang sulit-sulitnya untuk tatap muka atau offline ya. Terus selain itu, melalui format ini saya harapkan mahasiswa ada perubahan yang signifikan mengenai semangat belajarnya gitu. Karena dengan, udah ada nih kita salah satu grup WhatsApp grup yang menjadi wadah untuk informasi, mungkin bisa meningkatkan semangat dari para mahasiswa itu sendiri untuk lebih aktif, mau itu bertanya atau itu saling sharing ke teman-teman lainnya gitu. Format juga itu tidak bersifat formal, dia hanya forum biasa sebagai wadah sosialisasi kita aja sih, sebagai sesama mahasiswa prodi matematika dari universitas terbuka. Karena menurut saya sosialisasi itu penting juga gitu ya. Nggak mungkin kita bisa belajar dengan sendirinya gitu. Terus kita juga format rencananya akan mengadakan beberapa kegiatan offline yang memungkinkan, yaitu di beberapa tempat saja. Ya, jika ada yang terjangkau ya silakan, hanya untuk silaturahmi. Halo? Putus ya? Ada, Kak, ada. Enggak, ada kok Wandi. Ada Wandi. Lanjut. Slow aja. Nanti kalau nggak ada. Slow aja. Kalau ada suara tidak jelas, putus-putus atau koneksinya hilang, teriak aja ya. Iya, lanjut. Jadi selanjutnya sih format akan mau saya rencanakan dibuat urusan lengkap, kan diskusi dengan teman-teman yang lainnya, biar tujuannya ya biar menjadi wadah yang semakin lebih intens lagi untuk membimbing atau mengarahkan mahasiswa-mahasiswa baru terutama ya. Dan kalau misalkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya nanti kita cara bersama lagi.
misalkan ada salah satu mahasiswa nih yang mau ngasih masukan, Kak, ada yang kegiatan ini dong, ada yang kegiatan itu, atau ada kegiatan lainnya. Bisa sharing ke saya atau ke admin lainnya yang ada di format, nanti kita bisa laksanakan itu bersama. Tentunya nanti saya juga akan meminta izin Bu Asmara selaku Kaprodi. Ya. Iya, Mas Menurut Wandi. saya itu saja sih dari saya sebagai salah satu teman pengurus atau admin dari format UT sendiri. Semoga dengan adanya forum mahasiswa matematika ini, kita sesama mahasiswa bisa saling tukar pikiran, bisa saling bertukar informasi, atau bahkan kita bisa saling silaturahmi, bertemu, ya kan. Semoga kedepannya kita bisa saling jaga aja hubungan sosialisasi seperti ini. Ya, cukup sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan baik dari koneksi atau yang lainnya, mohon maaf ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Teguh, silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Suwandi, Kak Barul materi keempat. Hadirin yang kami hormati, tiba waktunya untuk istirahat selama 15 menit. Pada teman-teman biar dipersilahkan mengirim pertanyaan dari Kak, suaranya putus-putus. Halo? Halo. Ya, kok. Halo, Bu. Iya, Halo, iya Bu. teman-teman? Kita sudah masuk sesi istirahat ini Bu. Oh gitu. Waktunya berapa menit, Mas Teguh? Iya Bu. 15 menit Bu. 15 Akan menit ya. dibuka lagi kira-kira jam 4 16. Iya, oke. Iya, silakan. Iya.